Pengakuan mengejutkan datang dari Fraisilda Prilea yang untuk pertama kalinya membuka kisah kelam dalam hidupnya ke hadapan publik. Melalui pernyataan yang disampaikan dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca, Fraisilda mengungkap bahwa ia telah lama memendam pengalaman pahit yang melibatkan sosok Andres Adelio. Pengakuan itu sontak mengundang perhatian luas dan menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media. Dalam pengakuannya, Fraisilda menuturkan bahwa selama bertahun-tahun ia memilih diam karena merasa takut dan tidak memiliki keberanian untuk bersuara. Ia mengaku berada dalam tekanan besar, baik secara emosional maupun mental, sehingga membuatnya terjebak dalam rasa bersalah yang terus menghantui. Keputusan untuk akhirnya berbicara diambil setelah ia merasa tidak ingin lagi hidup dalam ketakutan. Ungkapan Fraisilda pun langsung menuai beragam reaksi dari masyarakat. Sebagian besar warganet menyatakan simpati dan dukungan, menilai keberaniannya sebagai langkah penting untuk membela diri dan membuka tabir kebenaran. Namun di sisi lain, tidak sedikit pula yang mempertanyakan dan menunggu klarifikasi dari pihak yang disebut dalam pengakuan tersebut. Babak baru ini menjadi titik awal terbukanya rangkaian fakta yang selama ini tersembunyi. Pengakuan Fraisilda bukan hanya mengguncang publik, tetapi juga membuka diskusi luas mengenai keberanian korban untuk berbicara, serta pentingnya perlindungan terhadap perempuan yang mengalami tekanan dalam hubungan pribadi. Setelah keberaniannya membuka pengakuan kepada publik, Fraisilda mulai menceritakan bagaimana awal hubungan dengan Andres Adelio terjalin. Ia menyebut perkenalan mereka berlangsung wajar, penuh perhatian dan sikap manis yang membuatnya merasa dihargai. Di fase awal, Andres digambarkan sebagai sosok yang suportif, selalu hadir, dan memberikan kesan bahwa hubungan tersebut akan berujung pada masa depan yang serius. Namun seiring berjalannya waktu, sikap tersebut perlahan berubah. Fraisilda mulai merasakan adanya kontrol berlebihan dalam setiap langkah hidupnya. Ia diminta membatasi pergaulan, mengurangi interaksi dengan teman dekat, bahkan harus melaporkan aktivitas pribadinya secara detail. Kondisi ini membuat ruang geraknya semakin sempit tanpa ia sadari. Perubahan sikap itu tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan bertahap sehingga Fraisilda menganggapnya sebagai bentuk perhatian. Ia baru menyadari bahwa hubungan tersebut telah berubah menjadi jerat ketika rasa cemas dan takut mulai mendominasi kesehariannya. Alih-alih merasa aman, ia justru sering merasa bersalah meski tidak melakukan kesalahan apapun. Di titik inilah Fraisilda mengaku mulai kehilangan jati diri dalam hubungan tersebut. Cinta yang awalnya memberikan rasa nyaman, perlahan menjelma menjadi tekanan emosional yang membuatnya terisolasi. Bab ini menjadi fondasi penting untuk memahami bagaimana situasi Fraisilda semakin terperangkap, sebelum akhirnya memasuki rangkaian peristiwa yang jauh lebih kelam. Tekanan emosional yang dialami Fraisilda pada bab sebelumnya disebut semakin memuncak ketika ia menyadari dirinya hamil. Dalam narasi yang ia sampaikan, kehamilan tersebut terjadi di tengah kondisi hubungan yang sudah tidak sehat. Alih-alih mendapatkan dukungan, ia justru merasa semakin tertekan karena situasi itu harus disembunyikan dari banyak pihak. Fraisilda menuturkan bahwa kabar kehamilan tersebut tidak pernah dibicarakan secara terbuka. Ia diminta merahasiakan kondisinya, bahkan kepada orang-orang terdekatnya. Rasa takut akan stigma sosial serta ancaman terhadap masa depannya membuat Fraisilda memilih diam, meskipun batinnya terus bergolak. Di tengah kebingungan itu, Fraisilda mengaku harus menjalani hari-hari dengan penuh kecemasan. Setiap perubahan pada tubuhnya menjadi sumber ketakutan baru. Karena ia merasa sendirian menghadapi kondisi tersebut, tidak ada ruang untuk berbagi cerita, tidak pula tempat untuk mencari perlindungan. Bab ini menjadi titik penting yang menjelaskan bagaimana Fraisilda semakin terperangkap dalam tekanan batin. Kehamilan yang seharusnya menjadi momen penuh harapan justru berubah menjadi beban besar yang ia pikul seorang diri, menandai awal dari rangkaian peristiwa traumatis berikutnya. Setelah kehamilannya diketahui, Fraisilda mengungkap bahwa tekanan yang ia alami justru semakin berat. Ia tidak hanya dibebani rasa takut dan kebingungan, tetapi juga tekanan psikis yang terus-menerus. Dalam pengakuannya,
Ia merasa berada dalam posisi yang lemah dan tidak memiliki kendali atas situasi yang tengah dihadapinya. Fraisilda menuturkan bahwa tekanan tersebut kerap disertai ancaman yang menyasar masa depannya. Ia mengaku dibuat takut akan dampak besar terhadap karir dan reputasinya apabila kondisi kehamilan itu sampai diketahui publik. Ancaman tersebut membuatnya merasa seolah tidak memiliki pilihan selain mengikuti keinginan pihak lain. Situasi ini berdampak langsung pada kondisi mental Fraisilda. Ia mengalami stres berkepanjangan, sulit tidur, dan merasa terisolasi dari lingkungan sekitarnya. Rasa cemas yang terus menumpuk membuatnya kehilangan keberanian untuk mencari bantuan, karena ia khawatir setiap langkah yang diambil justru akan memperburuk keadaan. Bab ini menggambarkan bagaimana tekanan psikis dapat menjadi bentuk kekerasan yang tidak kasat mata namun sangat melumpuhkan. Fraisilda semakin terpojok, terperangkap antara rasa takut, ancaman, dan ketidakpastian masa depan, yang pada akhirnya mengantarkannya pada keputusan-keputusan berat di bab berikutnya. Tekanan yang digambarkan pada bab sebelumnya akhirnya membawa Fraisilda ke titik terendah dalam hidupnya. Dalam kondisi mental yang rapuh, ia menyebut harus menghadapi desakan kuat untuk mengakhiri kehamilan yang tengah dikandungnya. Situasi tersebut bukanlah keputusan yang ia ambil dengan tenang, melainkan di tengah rasa takut, bingung, dan tidak berdaya. Fraisilda menggambarkan momen itu sebagai hari-hari paling gelap yang pernah ia lalui. Tidak ada ruang untuk berdiskusi secara sehat, apalagi mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap dirinya. Ia merasa seolah didorong ke sudut sempit tanpa pilihan lain, sementara beban emosional terus menekan dari berbagai arah. Keputusan tersebut meninggalkan luka mendalam yang tidak mudah pulih. Setelah semuanya terjadi, Fraisilda mengaku merasakan kehampaan dan kehilangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ia tidak hanya kehilangan kepercayaan terhadap orang lain, tetapi juga terhadap dirinya sendiri. Bab ini menjadi puncak dari rangkaian tekanan yang dialami Fraisilda sejak awal hubungan. Kehamilan yang semula ia rahasiakan, tekanan mental yang terus menghimpit, hingga akhirnya dipaksa menghadapi keputusan paling menyakitkan, memperlihatkan betapa rapuhnya posisi korban dalam relasi yang tidak seimbang. Setelah melalui peristiwa yang paling menyakitkan dalam hidupnya, Fraisilda berharap setidaknya masih mendapatkan dukungan emosional. Namun kenyataan yang ia hadapi justru sebaliknya. Dalam pengakuannya, komunikasi yang sebelumnya intens perlahan menghilang, seakan seluruh kejadian itu tidak pernah terjadi. Fraisilda menuturkan bahwa ia mulai merasakan upaya pembungkaman. Ia diminta untuk tidak lagi membicarakan hubungan tersebut kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang terdekatnya. Ia juga mengaku diarahkan untuk menghapus berbagai jejak yang bisa mengungkap kisah masa lalunya, sehingga peristiwa itu seolah terkubur tanpa bekas. Tidak hanya dibungkam, Fraisilda juga merasa ditinggalkan dalam kondisi psikologis yang belum pulih. Ia harus menghadapi rasa kehilangan dan trauma seorang diri, tanpa adanya bentuk tanggung jawab moral maupun dukungan yang memadai. Kondisi ini memperparah luka batin yang sudah terlanjur mengendap. Bab ini menegaskan bahwa penderitaan Fraisilda tidak berhenti pada satu peristiwa saja. Setelah dipaksa melalui pengalaman pahit, ia justru harus menanggung beban berikutnya, yakni dibungkam dan ditinggalkan, yang membuat proses pemulihannya menjadi jauh lebih berat. Setelah merasa dibungkam dan ditinggalkan, Fraisilda mengaku harus menjalani hari-harinya dalam kondisi psikologis yang tidak stabil. Ia tidak lagi memiliki tempat untuk berbagi, sementara kenangan atas rangkaian peristiwa sebelumnya terus menghantuinya. Di depan publik ia berusaha tampak baik-baik saja, tetapi di balik itu ia menyimpan luka yang mendalam. Dalam ceritanya, Fraisilda menyebut bahwa ia mengalami gangguan tidur dan kecemasan berkepanjangan. Rasa bersalah sering datang tanpa alasan yang jelas, membuatnya mempertanyakan keputusan-keputusan yang pernah ia ambil, meskipun situasinya saat itu tidak memberinya banyak pilihan. Trauma itu hadir dalam bentuk kelelahan mental yang sulit dijelaskan. Lingkaran pertemanan pun sempat menjauh karena ia menutup diri.
Ia merasa tidak siap menghadapi pertanyaan atau penilaian dari lingkungan sekitar. Diam menjadi mekanisme bertahan hidup yang ia pilih, meskipun justru membuat beban batin semakin berat. Bab ini menyoroti sisi lain dari sebuah peristiwa yang jarang terlihat oleh publik, yakni dampak jangka panjang terhadap kondisi mental korban. Luka Fraisilda tidak tampak secara fisik, namun membekas dalam kehidupan sehari-harinya, menjadi bayangan yang terus ia bawa kemanapun melangkah. Setelah bertahun-tahun memendam trauma, Fraisilda akhirnya sampai pada satu titik penting dalam hidupnya, yakni keberanian untuk tidak lagi diam. Luka batin yang ia alami sejak dibungkam dan ditinggalkan perlahan mengubah cara pandangnya terhadap dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa terus menyimpan cerita tersebut hanya akan memperpanjang penderitaan. Keputusan untuk berbicara diambil bukan demi sensasi, melainkan sebagai bentuk perlawanan terhadap rasa takut yang selama ini mengikatnya. Dalam pernyataannya, Fraisilda menegaskan bahwa ia ingin merebut kembali kendali atas hidupnya dan berhenti menjadi korban dari keadaan yang pernah menjeratnya. Langkah tersebut pun disambut oleh berbagai pihak sebagai simbol keberanian. Banyak warganet yang memberikan dukungan moral, menilai kisah Fraisilda sebagai pengingat bahwa pengalaman pahit tidak seharusnya ditanggung sendirian. Narasinya membuka ruang diskusi luas mengenai pentingnya perlindungan terhadap perempuan yang mengalami tekanan dalam relasi personal. Bab penutup ini menjadi titik balik bagi Fraisilda. Dari seorang perempuan yang terperangkap dalam diam, ia menjelma menjadi sosok yang berani bersuara demi dirinya sendiri dan demi mereka yang mungkin mengalami hal serupa, sekaligus menutup rangkaian kisah dengan pesan harapan.